Baik, selanjutnya kita akan membuat identifikasi duplikasi data. Nah, di sini kita akan menambahkan script, dan contoh di sini kita mau duplikasi data. Contohnya admin tambah data. Nah, di tambah data admin, username-nya tidak harus sama karena username merupakan duplikasi username ini merupakan identifikasi. Jadi dalam username ini kita harus memasuki nama yang berbeda dengan admin yang lain. Nah, selanjutnya kita akan buat scriptnya di Visual Studio Code. Di dalam sini kita akan tambahkan script, dan scriptnya di sini dalam Visual Studio Code ini kita pilih super admin, kemudian kita pilih index, kemudian kita cari di tambah data admin, tambah data admin, tambah data admin, ya di sini tambah data admin, di sini tambah data admin. Nah, di sini from insert data admin, dan selanjutnya kita ke insert admin. Nah, kemudian selanjutnya, nah di sini kita akan menambahkan script di bawah sini, dan saya gunakan script duplikasi data. Kemudian yang ini saya copy sampai di sini, include-nya tidak usah, saya copy, kemudian saya simpannya di bawah sini, ya seperti ini. Kemudian ini kayaknya ada yang kurang. Kemudian di sini kita pindahkan yang menginput data ke database, kita cut atau Ctrl X, kemudian kita pindahkan ke echo, data tidak ditemukan. Kita pindahkan ke sini. Nah, di sini kita hapus. Menginput data ke database. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk pencarian data. Di sini select from nama tabel, where nama field, kemudian variabelnya. Nah, di sini from nama tabelnya, tabel tbl underscore admin. Kemudian where nama fieldnya berdasarkan database saya, yaitu username, kemudian saya copy ini username, kemudian variabelnya juga username.
Oke, kemudian MySQL data ditemukan while MySQL data. Kemudian di sini array data variabel, ini nama variabel, nama field. Ini nama fieldnya itu harus nama variabel sama dengan yang username. Jika ditemukan maka data ditemukan nama titik 2 bla bla bla. Oke, nama user, kemudian nama fieldnya username. Sudah ada, silakan ulangi dengan memasukkan data yang lainnya. Nah, di sini username-nya, jika kalau kita memasukkan username yang sama maka dia akan muncul silakan ulangi dengan memasukkan data yang lain. Berarti kita harus memasukkan username yang tidak sama dengan username yang lain. Maksudnya begitu. Oke, di sini history maka dia akan kembali ke halaman sebelumnya. Kemudian sekarang coba kita testing apakah jadi atau tidak. Di sini kita ke admin tambah data. Nah, di sini kita kasih nama, contohnya di sini Randi, kemudian SOE telepon 08, kemudian emailnya randi@gmail.com, kemudian username-nya kita kasih. Nah, ini saya pakai satu username dengan password. Coba kita simpan. Nah, di sini udah muncul data user, nama Marcentine Meta sudah ada. Silakan ulangi dengan masukkan data yang lainnya. Nah, coba kita di sini kita rubah dengan username atau username yang beda dengan username yang tadi. Contoh di sini Randi, kemudian alamat SOE, teleponnya kita kasih ini, emailnya, kemudian username-nya Randi, passwordnya 123456. Maka di sini muncul data baru telah disimpan. Coba kita cek. Nah, dia muncul di sini Randi, alamat SOE, telepon, email, username. Nah, di sini. Nah, di sini kita bisa ubahnya di sini, kemudian kita simpan. Nah, ubah password, ubah namanya di sini, misalnya Endos, alamat SOE, kemudian kita simpan. Data yang Anda pilih telah diubah. Nah, di sini kembali Endos. Baik, selanjutnya kita kembali ke script. Baik, ini adalah cara yang pertama. Ini adalah cara yang pertama. Kemudian kita bisa gunakan cara yang kedua dengan kita menggunakan script. Nah, kita akan copy yang ini. Maka sebelum ini nanti kita simpannya di sini. Copy yang ini untuk cara yang kedua. Yang sekarang kita buat ini untuk cara yang kedua. Setelah sebelumnya tadi itu cara yang pertama. Sekarang kita masuk ke cara yang kedua. Kemudian dia kirim pesan. Di sini kita akan tersimpan dengan
duplikat seperti ini. Nah, di sini sudah ada dua cara. Jika kita gunakan cara yang pertama, maka kita harus matikan cara yang kedua dengan cara garis miring bintang. Kemudian di sini bintang garis miring seperti ini. Maka yang aktif adalah cara yang pertama dan cara yang kedua mati. Nah, di sini pesannya duplikat. Lokasinya indeks .php pesan sama dengan duplikat, maka kita kembali ke indeks di super admin, kemudian kita pesannya harus ditambahkan. Nah, di bagian sini kita copy yang ini, kita copy ulang yang ini, Ctrl C, kemudian simpannya di sini. Ya, seperti ini. Kemudian maka pesannya di sini kita ganti dengan duplikat, kemudian yang ini kita ganti dengan underline untuk masuk langsung seperti ini. Kita ganti dengan di sini data tidak disimpan karena terjadi duplikat seperti ini pada atribut. Data tidak disimpan karena terjadi duplikat pada salah satu atribut. Oke, di sini simpannya kita tambahkan duplikat di belum login. Maka sekarang kita testing. Coba kita tambahkan, kita hapus ini atau kita tambah data. Di sini data bearing, ini alamat Liliba, telepon ini. Coba kita pakai username yang ini. Maka data tidak disimpan karena terjadi duplikat pada salah satu atribut. Oke, di sini kita tambahkan data yang benar, very low, atau di sini ini Judika alamatnya misalnya kayu putih, teleponnya ini, emailnya ini, username-nya kita kasih masuk yang benar, Judika, passwordnya 123456, kemudian kita simpan. Maka di sini muncul data baru telah disimpan. Oke, selesai. Sekarang kita lanjut di unggah berkas. Kita lanjut di unggah berkas. Kita kembali ke scriptnya. Nah, sekarang kita harus siapkan dua gambar untuk kita mengunggah ke sini. Nah, sekarang kita download gambar. Nah, di sini kita gunakan gambar yang dan kita siapkan dua gambar, di mana gambar pertama
pertama adalah Jumbose dan gambar kedua adalah Oetune sesuai dengan ini, wisata Pantai Tune dengan jagung bose. Oke, sekarang kita ke kemudian kita kembali ke indeks, lalu kita ke daftar objek wisata, daftar objek wisata. Daftar objek wisata, daftar objek wisata. Oh, di atas. Daftar objek wisata. Ya, di sini. Di bagian sini. Kemudian di sini setelah status kita beri kolom baru yaitu gambar. Ya, di sini kita beri gambar, kemudian ini status, kemudian di bawah lagi ya di sini. Kemudian di sini kita tambahkan satu kolom lagi di sini. Di sini kolom. Kemudian di sini unggah. Oke, unggah. Kemudian coba kita testing. Nah, di sini. Ini status gambar aksi. Kita akan mengunggah foto di sini, Jumbose dan Pantai Oetune. Kemudian di mana kita kasih memberi warna ini jadi biasa. Ini kan tebal toh, jadi caranya kita ganti di sini. Contohnya kemudian kita refresh, ada seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat formnya. Kemudian kita letakkan modal baru di bawah sini. Kita ambil scriptnya modal. Di modal. Kemudian kita copy. Lalu kita letakkan di bawah sini. Kemudian di sini modal, unggah gambar. Kemudian memorialnya saya kasih nama UG, artinya unggah gambar. Kemudian modalnya saya kasih medium seperti ini.
Kemudian kita buat linknya. Arif sama dengan, kemudian kita ambil linknya, kemudian kita letakkannya di sini ya, seperti ini. My modal sudah unggah, namanya unggah. Ini my modalnya kita kasih nama UG, unggah gambar. Dan my modalnya kita kasih nama UG unggah gambar. Ya, kita ambil yang ini, kita simpannya di sini, di sesudah UG, dan juga di sini kita letakkannya di sini. Oke, kemudian modal headingnya kita ganti dengan unggah. Oke, unggah gambar. Kemudian sekarang coba kita testing, kita refresh dulu. Itu di mana ya? Objek wisata. Oh ya, objek wisata. Kemudian kita testing, maka di sini unggah gambar. Unggah gambar kita tutup sebentar. Dan kita akan tambahkan judul. Di atas. Di sini. Anda akan mengunggah gambar pada objek wisata seperti ini. Kemudian kita ambil yang ini, link dari sini untuk nama ya, Ctrl C. Kemudian kita letakkannya di depan, di belakang sini sesudah seperti ini. Kemudian jika sudah, maka sekarang kita coba testing. Kita refresh dulu objek wisata. Di sini unggah, Anda akan mengunggah gambar pada objek wisata Jagung Bose. Kemudian di sini Anda akan mengubah gambar pada objek wisata Pantai Waitune. Oke. Selesai. Dan kita akan menebalkan hurufnya. Di sini kita tambahkan strong. Kemudian di belakang sini kita tambahkan strong penutup. Oke, coba kita testing. Ya, kita testing objek wisata ya, Jagung Bose. Kemudian wisata Pantai Waitune. Oke. Sekarang kita unggah berkas. Caranya kita pilih form unggah berkas. Ini C. Kemudian kita letakkannya di sini. Ya, seperti ini.
Kemudian form unggah aksi PHP ini player tipe dan nama di full. Nah di sini kita ganti dengan ID admin, ID wisatawan, ID objek wisata maksudnya. Nah di sini kita ID objek di sini kita copy yang ini. Ya, Ctrl C, kemudian di bawah sini ya yang ini kita ganti dengan ini bukan. Di mana tadi? Oh di sini. Ini kita ganti dengan yang tadi. Ya, ini objek wisata kita ganti. Oke, di sini ID-nya kita sudah, linknya kita sudah ganti. Oke, sekarang coba kita testing. Kita refresh dulu. Objek wisata di sini coba kita unggah. Ya, ini cost file, no file cost. Di sini. Coba kita pilih mana, coba kita tes jagung pusing. Oh ini masih not found. Kemudian kita membuat lagi halaman baru di super admin. Di sini kita beri nama unggah aksi.php, enter ya. Unggah aksi.php kita gunakan script yang untuk unggah aksi ini kita gunakan script unggah aksi form unggah file unggah aksi Ctrl C. Kemudian kita letakkannya di dalam sini ya seperti ini. Nah di sini kita buat lagi folder untuk menampung gambar di dalam super admin. Di sini kita buat foldernya, di sini adalah berkas. Oke. Gunanya untuk menampung gambar. Kemudian ukuran file di sini 1 mega sama dengan 1024 kilobyte. 1 mega sama dengan 1024 kilobyte. Kemudian di sini namanya kita harus sesuaikan dengan ID-nya. Jadi namanya kita ganti dengan ID sehingga dia terbaca dengan ID-nya. Kalau nama berarti dia terbaca nama. Di sini kita ganti dengan ID, kemudian di bawah juga ID, kemudian di sini ya seperti ini. Oke, kemudian ini kita hapus saja. Kita hapus yang ini. Ya, seperti ini. Oke, di sini ada nama file, ukuran dan tipe. Sekarang coba kita testing. Loh, press error.
198 di sini. Coba kita tidak gunakan tanda kutip, kita hapus saja. Ya, sekarang kita testing ulang. Ya, data tidak disimpan karena terjadi duplikasi pada salah satu atribut. Oke, data tidak tersimpan karena terjadi duplikasi. Berarti kembali ke sini. Ini sudah indeks. Sampai oke, indeks indeks duplikat. Baik, dan ini kita akan lanjutkan ke video tutorial berikutnya.